Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, tahun Selasa ya. Dimanapun Anda berada, menanggapi komentar saudara kita ya. Apakah ketika kita itu ibadah? Ya. Apakah kita itu ibadah? Terus ketika kita berada di tempat ya, non muslim misalkan ya. Apakah itu terjadi benturan gitu ya? Ya tidak teman-teman ya. Tapi tergantung, tidak semuanya ya. Katakanlah saya sholat ya di rumah orang Kristen gitu, ya enggak ada masalah gitu. Di rumah orang Buddha, ya enggak ada masalah gitu. Saya numpang untuk ibadah di rumah orang itu, enggak ada masalah. Yang ada masalah ketika ya di rumah-rumah tersebut menggunakan energi negatif. Misalkan ya ada pagaran gaib ya dari dukun ya. Kalau dia itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda, tidak ada masalah. Yang masalah itu ketika energinya ini berbeda ya. Energi dari Anda katakanlah ibadah itu kan positif ya. Terus ya orang yang ada di tempat Anda itu katakanlah melakukan praktek ilmu hitam. Lah itu baru bermasalah ya, akan terjadi benturan energi. Tapi kita tidak usah berpikir terlalu jauh semacam itu ya. Saudara Ani Ayuni ya, tidak perlu kita berpikir jauh semacam itu ya. Katakanlah kalau Anda mengalami benturan seperti itu, terus Anda merasakan kalah, berarti apa? Energi Anda ini yang negatif. Artinya positifnya itu masih lemah itu loh ya. Terus apa yang Anda harus lakukan? Ya, misalkan ya sekarang ini kan mungkin Anda ini bekerja jadi TKW. Nah, di tempat itu ya, mungkin orang itu ya katakanlah majikan Anda itu katakanlah ateis ya, tidak beragama, tidak memiliki keyakinan, tidak pernah beribadah. Tapi dia itu melakukan pemujaan gitu loh ya. Pemujaan supaya kaya, artinya pesugihan gitu. Maka ini akan bisa terjadi benturan energi ya. Tapi jangan berpikir Anda ini yang kalah gitu ya. Anda harus menang gitu. Caranya seperti itu ya. Ya pasti akan kerasa ya. Majikan Anda katakanlah ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan lah atau tempat ya, atau Anda jadi pembantu lah gitu ya. Jadi TKW jadi pembantu, manakala majikan Anda ini menggunakan seperti itu semacam ilmu hitam ya, pesugihan dan sebagainya, ini akan terjadi benturan. Maka bisa jadi ya pesugihan itu tidak akan berlaku, tawar gitu ya. Ini pernah saya alami ya dulu ya, saya bekerja di perusahaan, ini cerita ya. Semoga Anda bisa mengambil hikmahnya ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan. Nah perusahaan itu ya itu tidak jalan ya. Perusahaan ini tidak jalan. Saya minta kepada bosnya, Pak ini usaha apa gitu ya. Saya sudah diterima bekerja gitu. Katanya usaha di bidang farmasi gitu loh ya, obat-obatan herbal dan sebagainya. Saya berkunjung ke pabriknya, yuk memang ada ya, peralatan pabriknya itu lengkap gitu loh ya, laboratorium semuanya lengkap. Hanya beberapa pekerja saja, semuanya mengeluh semua loh. Kok enggak ada aktivitas gitu ya. Enggak tahu Pak gitu loh. Kenapa kok Anda enggak keluar gitu loh. Ya, saya ini dibayar Pak, walaupun saya enggak kerja dibayar loh. Saya ini jadi mikir gitu loh. Lah ini enggak kerja kok dibayar gitu. Nah, terus saya juga mikir, apa yang saya kerjakan nanti gitu loh. Saya direkrut sebagai HRD ya. HRD manager. Saya telusuri ini perusahaan satu, saya telusuri lagi perusahaan kedua, juga sama, ada dokter ya. Bagian peternakan itu ada dokter hewannya 2 gitu loh. Ini saya tanya, loh kenapa kok Anda enggak keluar gitu? Kan enggak ada aktivitas. Masa dokter hewan, terus memelihara ternaknya itu ya, cuma ayam itu 4 gitu. Pakai dokter hewan lah, ini perusahaan gila gue. Saya mikir seperti itu.
Saya telusuri ya, perusahaan itu saya telusuri, ceret ya. Nah, mulailah masuk kepada sebuah tempat yang itu saya langsung merasakan gesekan energi. Wah, nah, di situ juga ada patung ya, patung Dewi siapa itu. Nah, ini penunggunya ini ya, kayak gitu. Saya tawari lagi, serwet lagi. Ada ketemu pohon juwet ya. Di sana ada ketemu dengan pohon juwet. Pekerjaannya itu, loh ini loh pohon juwet ini loh, kok nggak dimakan? Nggak berani Pak makan Pak. Loh kenapa kok nggak berani? Mereka merasakan bahwasanya ini aneh, tapi mereka tetap bertahan karena ekonomi. Gitu. Ya, sudah nggak ada pekerjaan lagi. Ada juga ada bangunan ya, ada bangunan yang katakanlah belum jadi ya. Tapi ya tidak diselesaikan. Banyak itu sekali bangunan-bangunan yang tidak jadi. Ya. Nah, itu ya, di perusahaan itu seperti itu. Di kantor yang saya tempati, saya masuk ke lantai atas, ada aula pemujaan. Ada aula pemujaan di sana. Wah, saya awalnya curiga ya. Kenapa kok kantor ini bau darah terus? Bau darah. Saya curiga, wah di sana, wah saya tantok di sini. Nah, ternyata apa? Ya, kandang Bubra, ya, perusahaan kandang Bubra. Nah, terus saya cawari lagi, ya, saya disuruh meluncur ke cabangnya ya. Ada juga cabangnya di daerah Pacet sana. Itu juga sama, gitu. Ada tanaman-tanaman tanaman-tanaman obat itu. Ya, bagus tanaman-tanaman obat, tapi kalau saya pikir-pikir ini produktivitasnya bagaimana gitu loh ya. Hanya seperti penelitian saja gitu. Enggak ada usaha, enggak menghasilkan ya. Secara ekonomi enggak menghasilkan. Ya, jadi kalau misalkan ini katakanlah dikembangkan untuk menjadi sebuah perusahaan, enggak akan menghasilkan. Terus saya lihat ya, ternak kelinci, ada ternak kelinci gitu ya. Kelincinya mati satu ya, karyawannya dipecat. Waduh, tidak masuk akal pokoknya itu. Nah, jadi rangkaian-rangkaian tadi ya, ternyata apa gitu ya, itu kandang Bubra ya, memang ritualnya seperti itu, memang seperti itu. Ada juga perusahaannya yang inti yang bergerak itu ada, tapi itu adalah basic perusahaan yang memang istilahnya tumbalnya gitu. Apakah ketika Anda beribadah di tempat itu ya, itu akan terjadi gesekan energi? Iya. Ya. Akhirnya apa? Anda tidak akan disenangin oleh majikan Anda. Ya seperti yang saya lakukan. Ya. Saya coba netralkan semua ya. Ya, teman-teman itu ajak, anak buah saya itu ajak sholat. Ayo sholat di sini. Tajak sholat, tajak. Zikir tajak wir itu wes kau baca wes. Akhirnya apa? 3 bulan ya masa percobaan saya digagalkan tanpa ada kesalahan. Nah, loh, saya pun juga tidak akan mengakhiri perjanjian itu, karena di situ kalau mengakhiri akan didenda 10 juta. Oke, saya ikuti saja sampai sejauh mana gitu. Ya, sampai sejauh mana perusahaan ini berani gitu. Jadi saya lakukan ya, saya terus bekerja, tak tirakati gitu. Ya, tak ngajani, tak posoi. Akhirnya dia yang tidak kuat ya. Ya dia sama manajernya itu ya, manajer operasional itu ngomong ke saya, Pak, mundur saja Pak. Ya sudah masalah, seperti yang penting perusahaan yang menginginkan gitu ya. Tapi saya tidak menginginkan, karena apa? Saya terpaku dengan denda ini. Akhirnya di surat keluarkan tidak lulus. Ya saya bersyukur gitu ya, bisa keluar dari kondisi seperti itu. Nah, ini bisa menjawab ya pertanyaan teman-teman ya. Ketika Anda ini katakanlah bekerja, tapi di tempat Anda itu menggunakan ilmu hitam, Anda ibadah, maka akan terjadi benturan energi. Ya, efeknya ya seperti yang saya alami tadi ya. Majikan ini tidak akan suka dengan diri kita.
pasti ya entah dukunnya, entah makhluk halusnya akan kasih tahu gitu. Akan terjadi gesekan energi. Tapi kalau itu soal agama, keyakinan, ya mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, Anda sholat di sana ya ndak ada apa-apanya, biasa saja. Ya, biasa saja, ndak akan ada reaksi. Tapi kalau katakan Anda sholat di tempat itu, yang melakukan pesugihan, atau ada pagaran gaib yang negatif, ya pasti akan ada masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.